Jadi guys, di aplikasi ini kita dapat mengajukan pinjaman hingga 20 juta rupiah dengan akun yang baru kita buat. Jikalau kalian ingin mengajukan pinjaman langsung cair, mohon tonton video ini dari awal hingga akhir agar kalian gak ketinggalan poin penting di video ini. Halo guys, selamat datang di channel YV Tutorial. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi pinjaman uang online yang belum terdaftar di OJK atau bisa dikatakan pinjaman online yang ilegal. Dan tentunya lumer ya guys, tanpa verifikasi wajah, bunganya rendah dan juga tenor yang panjang. Jadi di video-video sebelumnya sudah banyak saya membahas berbagai aplikasi pinjaman online yang resmi OJK yang sudah terdaftar di OJK ataupun pinjaman online yang belum terdaftar di OJK atau bisa kita katakan aplikasi pinjaman online yang ilegal. Dikarenakan banyak yang mencari pinjol ilegal dan ingin galbay, jadi saya banyak membahas mengenai pinjaman online yang ilegal juga guys. Walaupun banyak pinjaman online ilegal yang telah digerebek oleh pemerintah, tetapi masih ada aja yang berkeliaran. Tetapi masih banyak aplikasi pinjol ilegal yang masih berada di Play Store ataupun di Google ya guys. Maka dari itu tugas kita yaitu memberantas pinjaman online yang ilegal dengan cara galbay. Tetapi jika saya mengajukan pinjaman guys, pastinya akan selalu saya bayar. Itu menurut saya pribadi. Jadi yang namanya hutang itu memang harus dibayar ya guys. Tetapi himbauan dari Kominfo bahwa kita dianjurkan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan. Jadi di sini dari tribunsnews.com, Kominfo mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal tak perlu dikembalikan. Dari tribunsnews.com Jakarta, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau singkatnya Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu dikembalikan atau mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibayar, kan ilegal, kata Samuel. Selanjutnya di sini Samuel menghimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui ataupun mereka merugikan ke pihak berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau singkatnya OJK, dan juga kepolisian. Jadi guys, kalau fintech ilegal menagih utang, laporkan. Nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jera. Kemudian, kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK. Sejauh ini ada 73 fintech sudah masuk daftar. Apabila nama fintech tidak ada dalam daftar OJK, maka lebih baik beralih ke yang sudah terdaftar. Jadi itu dia guys dari Kominfo. Selanjutnya kita akan langsung ke aplikasinya ya guys. Jadi aplikasi yang saya bahas ini adalah aplikasi dari Credit List. Jadi aplikasi Credit List ini tentunya sudah tersedia di Play Store guys. Dan kalau kita lihat dia ada logo OJK-nya, tetapi belum tentu yang ada logo OJK-nya itu sudah terdaftar guys, belum tentu seperti itu. Jadi di sini kalau kita lihat untuk logo OJK itu biasanya hanya mengatasnamakan OJK, tetapi padahal aplikasi itu adalah aplikasi ilegal. Selanjutnya guys, di sini kita akan lihat untuk ratingnya. Di sini mendapatkan rating 5 untuk jumlah downloadnya terlebih dahulu ya, yaitu mendapatkan jumlah download 500.000 lebih. Mendapatkan rating 4,4 dari 27.000 ulasan. Nah, setiap aplikasi juga memiliki kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam aplikasi itu atau yang telah diterapkan dalam aplikasinya. Dan nanti guys, kita akan lihat apakah memang benar aplikasi ini tidak terizin di OJK ya, atau tidak berizin di OJK. Nanti kita akan buktikan.
Nah, di sini guys untuk kelebihan-kelebihannya beberapa pilihan produk untuk dipilih. Penyaringan yang ketat dan layanan cepat. Suku bunga harian 0,1%, jumlah maksimum pinjaman 15 juta. Kalau kita lihat di sini dia bilang 15 juta padahal tadi di dalam aplikasinya 20 juta ya guys. Jadi kalau kita lihat ini tidak serius untuk membuat kelebihannya atau mengeditnya kurang pintar. Selanjutnya lagi, tingkat keamanan dan standar yang tinggi menjamin hak Anda. Sistem operasi yang sederhana, proses yang singkat dan penerimaan tepat waktu. Mengisi informasi, pilih produk, menyelesaikan kebutuhan. Cara pembayaran beragam. Nah, selanjutnya lagi, setiap aplikasi memiliki tentang aplikasi ya guys, mulai dari apa itu credit list, produk pinjaman, dan juga simulasinya di sini ada. Jadi cara mengajukannya juga ada. Selanjutnya juga persyaratannya apa aja itu sudah dijelaskan semua guys. Jadi kalau kita lihat credit list ini merupakan platform marketplace pinjaman terpercaya yang profesional dan aman, terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, sehingga dapat Anda percayai. Untuk produk pinjaman, limit pinjamannya 2 juta sampai dengan 20 juta rupiah. Kalian bisa lihat di sini. Yang terpenting pada saat kita mau mengajukan di dalam pinjol ilegal dan pengen galbay guys, itu perhatikan saja untuk cara mengajukan dan juga apa aja persyaratannya. Kalau kita lihat di sini, pertama, download credit list di Google Play Store untuk cara mengajukannya. Selanjutnya yang kedua, login hanya dengan nomor ponsel Anda. Yang ketiga, pilih jumlah pinjaman online dan periode pembayaran yang Anda inginkan. Yang keempat, persetujuan aplikasi pinjam uang cepat. Yang kelima, berusia 18 tahun ke atas. Jadi itu dia. Selanjutnya kita akan lihat dulu credit list ini apakah sudah terdaftar di OJK atau belum ya guys. Di sini kita akan lihat dari dokumen penyelenggara fintech lending OJK guys. Jadi di sini benar-benar dari ojk.go.id, yaitu perusahaan fintech lending yang berizin. Dan kalau kita lihat guys di sini credit list, kita enter, tidak ada item yang ditemukan. Berarti memang aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal ya guys. Atau untuk cara mencarinya kita bisa cari satu persatu di bagian sini, mulai dari Danamas, Investri. Ini adalah aplikasi pinjaman uang online yang telah berizin di OJK guys. Jadi kalian bisa lihat apakah memang aplikasi credit list ini sudah terdaftar di OJK atau belum. Bisa cari satu persatu, atau yang lebih cepat tadi tinggal kita ketik aja di bagian atas. Bisa dinyatakan bahwa memang aplikasi credit list ini adalah aplikasi yang ilegal ya guys. Nanti kita lihat lagi lebih dalam lagi, karena aplikasi yang terdaftar di OJK pasti dia terdaftar juga di perusahaan fintech lending. Jadi di dokumen itu pasti ada guys, seperti itu. Karena setiap bulannya ataupun setiap tahun akan selalu ada updatean dari penyelenggara fintech lending. Seperti itu ya guys. Dan di sini jikalau kalian pengen saya membahas tentang Danamas, Investri, Amarta dan lain sebagainya yang pinjaman online yang legal ataupun yang OJK, itu kalian komen aja di bawah ya guys, nanti akan saya buatkan. Seperti itu guys. Jadi kalau kalian mau request, komen aja di bawah, jangan sungkan-sungkan. Di sini kita sudah bisa memastikan bahwa aplikasi dari credit list ini adalah aplikasi yang ilegal, dan kita sekarang akan buka aja guys. Seperti yang kita tahu tadi bahwa kita di sini dapat mengajukan jumlah pinjaman maksimum di 20 juta rupiah dengan tenor 91 hari sampai dengan 365 hari. Bunga maksimalnya 36% dan di sini ada simulasi pinjamannya guys. Seperti itu ya. Dan kenapa sih aplikasi ini ilegal? Kalau kita lihat lagi di sini ada berbagai aplikasi lain. Padahal kalau kita lihat di sini UKU itu adalah aplikasi yang udah terdaftar di OJK. Kenapa dia mencantumkan di sini? Berarti memang aplikasi ini adalah aplikasi yang sudah dibuat dan di dalam aplikasinya dia menyantumkan aplikasi yang telah terdaftar di OJK. Padahal aplikasi ini adalah ilegal, seperti itu ya guys. Jadi nanti kita tinggal klik aja di sini guys, dapatkan dana untuk kalian yang mau mengajukan. Ada beberapa ya informasi identitas. Untuk kalian yang ingin mengajukan, silahkan isi informasi identitas, selanjutnya informasi pribadi dan kontak darurat. Silakan langsung diisi aja guys. Untuk informasi identitas ini meliputi selanjutnya yaitu tampak depan KTP, lalu ada identifikasi wajah. Silakan kalian isi aja, dan nanti kalau kebingungan bisa langsung berkomentar di bawah deskripsi ya guys, di bawah komentar. Semoga pembahasan singkat pada video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YV Tutorial agar lebih semangat lagi buat konten baik tentang pinjol yang sudah terdaftar di OJK atau pinjol yang ilegal, seperti itu guys. Terima kasih, sampai segini aja. See you the next time and happy enjoy.